Shalom, selamat pagi saudaraku semua dimanapun Anda berada. Selamat datang dalam ibadah Intimate Worship pagi hari ini. Bapak Ibu siap untuk memuji menyembah Tuhan? Mari saya mengajak sama-sama kita untuk 20 menit sampai 30 menit ke depan untuk kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Pagi hari ini kita membawa korban kita yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, korban yang terbaik adalah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah kita yang sejati. Di tengah kita membawa korban kita juga membangun tahta bagi Dia. Tuhan bersemayam di atas pujian penyembahan umatnya. Saat kita membangun tahta buat Dia, kita izinkan pagi hari ini Tuhan, yang boleh disenangkan Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan, dan Tuhan dimuliakan pagi hari ini. Engkau mengurapi setiap kami ya Tuhan. Hadirat-Mu menjamah setiap kami. Hadirat-Mu menguasai, melingkupi setiap kami. Bahwa kami mengalami perjumpaan dengan Engkau pagi hari ini Tuhan. Ya Yesus, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari sekali lagi sama-sama katakan saat indah. Saat indah, saat indah Ku berhadapan denganmu, oh, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu, amin, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Tidak ada tempat yang paling indah kecuali kami ada dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Mari umat Tuhan sama-sama, ayo nikmati persekutuan kita dengan Tuhan. Haleluya. Saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, ya Yesus Tuhan, memandang wajah
melihat. Haleluya. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, kami sembah kasih-Mu menjamah, kasih-Mu memulihkan. Oh, ya Tuhan, kami menyembah. Oh, haleluya. Mari bermazmur Bapak Ibu. Oh, bermazmurlah bagi Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikan-Nya yang melepaskan engkau dari setiap lubang kubur, yang memahkotai hari-hari kita dengan kasih setia dan rahmat. Oh, rialah basyakata karana mana ya rada bayasya. Haleluya. Mengalirlah, memenuhi tempat ini Tuhan, saat umat-Mu menyembah, saat umat-Mu menyembah. Mari terus bermazmur, mari terus bermazmur bagi Dia. Haleluya. Rela mahakata karana basyakana namayanamu. Haleluya. Terus menyembah Dia, terus menyembah. Henahasando demikianlah ini mihayasu heyanamu, hadirat-Mu, hadirat-Mu mengalir, memenuhi. Sembahku sembah Yesus. Dialah Roh Kudus, jamah kami Tuhan. Jamah kami Tuhan. Mari terus bawa hati kita Bapak Ibu, bawa hati kita. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, sekali lagi katakan, Yesus hanya Kau yang ku
pengharapanku. Amin. Di dalammu. Sekali lagi dari awal katakan, ku perlu Engkau Yesus. Amin. Haus jiwaku menantikanmu. Percaya kau penuh
kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan ku bersyukur banyak yang kau perbuat di dalam
setiap pergumulan yang boleh kita hadapi, apapun keadaan kita, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dan firman Tuhan berkata, orang-orang yang menantikan Tuhan tidak akan pernah mendapat malu. Saudara, hari ini waktu kita menyembah, waktu kita memberi hati kita untuk kita menyembah Dia, saya percaya setiap malu, setiap aib kita, Tuhan yang akan angkat itu dalam hidup kita. Dan orang yang merendahkan hati di bawah tangan Tuhan yang kuat, Tuhan yang akan mengangkat tinggi. Dan kau akan melihat perbuatannya yang ajaib terjadi di dalam hidupmu. Bersyukur Tuhan buat kehidupan, buat bangsaku, buat kotaku, buat keluargaku, buat gerejamu ya Tuhan. Mari bersyukur Bapak Ibu, mari bersyukur. Ayo mari bersyukur kepada Tuhan buat segala perbuatannya yang terima mujizat Bapak Ibu pagi hari ini. Terima perkenanannya pagi hari ini. Siapkan hati kami ya Tuhan, bicara dalam roh kami Tuhan. Saat firman-Mu dibagikan, yang sakit disembuhkan, kami boleh belajar tentang iman yang sederhana. Boleh kami mempercayakan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Sampaikan firman-Mu Tuhan. Beri kami roh hikmat, wahyu, pengertian ya Tuhan. Setiap umat Tuhan boleh mengalami Tuhan secara pribadi pagi hari ini. Terlebih saat firman-Mu dibagikan, mereka terima jawaban daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demi nama Yesus kami berdoa. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Satu anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Pagi hari ini saya boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan buat Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan Intimate Worship di hari pertama bulan September tahun 2020. Sungguh ajaib dan dahsyat perbuatan Tuhan, penyertaan dan pemeliharaannya. Kita boleh melewati 8 bulan di tahun 2020 dan saya bersyukur, terima kasih kepada Tuhan buat penyertaan dan perlindungannya yang sungguh ajaib di dalam kehidupan kita semua. Amin. Pagi hari ini kita siapkan hati kita. Terima kasih buat Pastor Elisa yang sudah memberikan kesempatan untuk pagi hari ini saya boleh sharing apa yang menjadi isi hati Tuhan buat Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Saya percaya kita sudah menyiapkan hati kita. Pagi hari ini kita mau ambil bagian yang terbaik di bawah kaki Tuhan. Kita mau buka mata telinga hati rohani kita. Kita siapkan hati kita sebagai bejana yang subur untuk benih kebenaran firman Tuhan. Amos 8 ayat 11 berkata, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Tuhan akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan.
Saya percaya hari-hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara semuanya sudah memiliki koleksi-koleksi akan pemberitaan firman Tuhan, baik secara online maupun offline. Mungkin sudah memiliki CD-CD, kaset-kaset tentang khotbah-khotbah. Tetapi pagi hari ini biarlah kita mau memperbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan. Kita mau memiliki suatu kerinduan yang baru di hadapan Tuhan. Tuhan, aku perlu firman-Mu yang baru pagi hari ini. Aku perlu tuntunan-Mu yang baru pagi hari ini. Tidak seberapa masalah, tidak penting seberapa lama engkau menjadi orang Kristen, seberapa banyak firman yang sudah pernah kau dengar. Mungkin engkau sudah pernah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang kali. Tetapi biarlah pagi hari ini kita boleh memiliki suatu hati, memiliki suatu sikap bahwa Tuhan, berbicaralah Tuhan pagi hari ini, berbicaralah sekali lagi Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita boleh menjadi Maria yang memilih bagian yang terbaik di bawah kaki Tuhan. Pastikan Bapak Ibu Saudara semuanya pagi hari ini untuk menerima firman yang baru, dan juga pastikan firman itu menjadi prioritas, menjadi pegangan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Yeremia 15 ayat 16 dikatakan bahwa apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku ya Tuhan, Allah semesta alam. Saya percaya firman Tuhan itu akan menjadikan kegirangan dan kesukaan dalam kehidupan kita umat yang percaya kepada Tuhan. Pagi hari ini saya ingin membahas mengenai Lukas 6 ayat 6 sampai 11. Perikop yang berjudul Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-ngamati Yesus kalau Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan Yesus. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Ayat yang ke-9, lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu Yesus memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Pagi hari ini melalui perikop ini kita akan belajar bahwa ketika Yesus sedang mengajar di dalam rumah ibadat, di situ ada sekelompok orang Farisi dan juga ahli Taurat. Di sisi yang lain ada seorang yang cacat. Di kitab yang lain dikatakan bahwa dia mati tangan kanannya. Tuhan Yesus mengetahui apa yang menjadi isi hati orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat tersebut. Di kitab yang lain, di kitab Matius dikatakan bahwa jika ada seekor domba yang terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Yesus berkata kepada orang Farisi dan juga ahli Taurat tersebut, "Bukankah manusia lebih berharga dibandingkan domba?" Kita tahu bahwa orang Farisi dan ahli Taurat adalah mereka orang yang berpegang pada hukum Taurat. Tetapi di atas segala sesuatunya, kita punya Tuhan yang mengatasi segala Tuhan Allah. Kita punya Tuhan di atas segala hukum Taurat. Dia Tuhan Yesus yang telah memenuhi segala hukum Taurat. Itulah sebabnya
maka dikatakan bahwa dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kebiasaan orang pada waktu itu adalah ketika hari Sabat mereka tidak boleh melakukan aktivitas. Tetapi kita melihat bahwa hati Yesus itu begitu penuh dengan belas kasihan. Meskipun Yesus tahu dia akan dipersalahkan oleh orang Farisi dan juga ahli Taurat ketika Yesus menyembuhkan orang yang mati tangannya. Tetapi belas kasihan Yesus itu terlebih besar buat setiap umat yang mengasihinya. Yesus berkata kepada orang tersebut, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Mengapa orang tersebut harus berdiri di tengah? Yesus ingin menunjukkan pada orang-orang yang ada di sekeliling Yesus pada saat itu bahwa orang ini adalah orang yang patut dikasihani, orang yang patut disembuhkan. Dan melalui orang ini Yesus mau menunjukkan kuasa dan kemuliaannya sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saya tahu mungkin orang yang cacat tangannya ini dia pasti sudah berusaha kemana-mana, sudah berjuang sekian waktu berusaha untuk memperoleh kesembuhannya. Dia sudah melakukan banyak hal, banyak cara supaya ia dapat sembuh. Tetapi suatu kesempatan yang indah, dia boleh berjumpa dengan Yesus dan mendengarkan pengajaran Yesus. Satu hal yang perlu kita tangkap, sikap dari orang yang cacat tangannya ini. Dia percaya Yesus sanggup menyembuhkan. Dan ketika Yesus berkata untuk bangun dan berdiri kepada orang yang cacat tangannya itu, orang itu pun bangun dan berdiri. Dan ketika Yesus berkata kepada orang tersebut, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan dikatakan maka sembuhlah tangannya. Saya tahu mungkin sekian waktu orang itu tidak bisa menggerakkan tangannya. Jadi ketika Yesus berkata, "Ulurkanlah tanganmu," orang itu bisa saja berpikir, "Bagaimana mungkin Tuhan? Setelah sekian waktu aku tidak pernah bisa menggerakkan tanganku. Tanganku ini cacat." Tetapi dia mau mengambil suatu tindakan profetik, apa yang dikatakan Yesus pada saat itu, untuk mengulurkan tangannya. Dan dia berani untuk mengulurkan tangannya kepada Yesus. Pagi hari ini, biarlah kita mau sama-sama belajar mengulurkan setiap apa menjadi pergumulan hidup kita di hadapan Tuhan. Saya tahu mungkin Bapak Ibu Saudara semuanya mungkin sudah ada yang berputus asa, sudah ada yang merasa lelah, sudah ada yang berkata, "Aku sudah berusaha sekuat tenaga, aku sudah sekian waktu lamanya mencari pemecahan atas persoalanku ini." Atau mungkin ada yang sakit dan berkata, "Aku sudah melakukan banyak hal untuk menyembuhkan penyakitku." Atau mungkin ada di antara engkau yang berkata, "Aku sudah berdoa sekian waktu lamanya, tetapi aku belum mendapatkan jawaban atas doaku." Ada juga saat ini di antara Bapak Ibu Saudara semuanya yang mungkin saat ini sedang bergumul akan masa depan, akan penghidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Satu hal kita mau belajar. Pada saat Nabi Nuh dan keluarganya ada di dalam bahtera selama berbulan-bulan karena ada air bah yang melanda saat itu. Satu hal kita percaya bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu yang keluarga Nuh ini perlukan. Kapal itu terombang-ambing selama berbulan-bulan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa di dalam bahtera. Mereka tidak bisa melakukan banyak aktivitas di dalam bahtera. Mungkin keadaan yang sama juga terjadi buat hidup kita hari-hari ini, di mana ada beberapa daerah, beberapa kota yang mungkin sedang mengalami PSBB. Mungkin kita tidak bisa
bebas seperti dahulu. Aktivitas kegiatan kita begitu dibatasi. Ada juga ketakutan, kekhawatiran, kecemasan akan virus corona. Kita begitu takut untuk tertular sehingga kita tidak berani keluar rumah. Satu hal, biarlah pagi hari ini kita mau belajar dari kisah orang yang disembuhkan Yesus pada hari Sabat. Orang yang mati tangannya ini. Tetap miliki iman percaya di dalam Tuhan. Pagi hari ini pertanyaan buat Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Perkataan Tuhan apakah yang kau dapatkan dari Tuhan pagi hari ini? Di tengah segala pergumulan yang sedang kau hadapi, kita percaya bahwa apa yang terlihat adalah sementara. Apa yang ada di depan mata kita adalah sementara sifatnya. Di balik semua yang kita lihat, di balik semua yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita, apakah Bapak Ibu menyadari bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang baru, sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita? Seberapa besar engkau memiliki kesadaran bahwa Allah yang kau sembah sanggup memulihkan hidupmu, sanggup menyembuhkan hidupmu, sanggup memelihara hidupmu. Mari pagi hari ini jadikan firman Tuhan sebagai prioritas. Jangan biarkan pencobaan, jangan biarkan pergumulan itu mengalihkan fokus kita akan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini terima berkat kesembuhan dari Tuhan. Terima penyediaan ilahi yang Tuhan impartasikan melalui firman-Nya. Yakobus 1 ayat 21 berkata, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hanya firman Yesus yang sanggup menyelamatkan jiwamu. Pertolongan manusia sangat terbatas. Satu hal pagi hari ini, biarlah saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Mari miliki iman seperti orang yang disembuhkan Yesus. Apa yang menjadi perkataan Tuhan pagi hari ini? Genggam itu erat di dalam hatimu. Terus perkatakan di dalam mulutmu sampai janjinya digenapi dalam kehidupanmu. Terima kasih untuk kesempatan yang indah, dan waktu selanjutnya saya mempersilakan Pastor Elisa untuk doa profetik bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan secara khusus Bapak Ibu, mari kita akan sama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa yang sudah dikirimkan oleh saudara-saudara kita. Nanti Ibu ini akan berdoa memimpin secara profetik untuk doa-doa kesembuhan ini. Saatnya kami bersepakat bersatu hati Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Kami bersepakat dengan setiap umat-Mu, mereka yang menaikkan pergumulan doa mereka di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Lili Tuhan, untuk tempat tinggal, untuk kontrakan yang ada ya Bapak Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang buka jalan Tuhan, burung di udara Tuhan pelihara Tuhan. Kami percaya Kau menyediakan tempat tinggal yang terbaik buat Ibu Lili. Kau menyediakan semua yang diperlukan ya Bapak Tuhan untuk kontrakannya. Juga berkati umat-Mu yang bergumul di dalam bisnisnya Tuhan. Kami tahu di masa-masa yang tidak mudah ini Tuhan. Kami tahu kami punya Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan perkara yang mustahil bagi kami Tuhan. Kami mau mengandalkan Kau Tuhan. Buat ajaran firman-Mu Tuhan, senantiasa berharap berjalan di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Amin ya Tuhan. Kami boleh terus memegang akan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan, terima kasih buat kesembuhan Tuhan sudah berikan buat Ibu Siti Liani Lubis Tuhan. Kami
percaya Tuhan sakit kepalanya saat ini sudah sirna Tuhan, digantikan dengan kesehatan ilahi. Amin. Sehatlah Ibu Siti Liani Lubis. Kami juga berdoa ya Bapak Tuhan, Di dalam nama Yesus. di dalam nama Tuhan kami Yesus Tuhan, kami bersepakat juga berdoa untuk permohonan doa dari Andreas Tuhan, yang berdoa untuk kaki mamanya yang luka. Kami tahu Tuhan, bilur-bilur Tuhan saat ini sudah menyembuhkan luka yang ada di kaki mama Andreas Tuhan. Tidak ada perkara yang terlalu sulit bagimu ya Bapak Tuhan. Kami tahu tidak ada mustahil bagi kami yang percaya berharap hanya kepadamu. Terima kasih buat kesembuhan Tuhan sudah Tuhan nyatakan Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Edi Sukamto yang ada di Kediri Tuhan, di mana tangan kanan, di kelingking tangan kanannya sakit Tuhan. Kami percaya Bapak Tuhan, saat ini Tuhan kesembuhan mengalir Tuhan buat kelingking tangan kanan untuk Pak Edi Sukamto. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan, bisa digerakkan, bisa normal kembali, bisa diluruskan dan boleh kembali beraktivitas dengan normal. Berbagai Tuhan, oh setiap obat-obatan, setiap vitamin yang digunakan ya Bapak Tuhan menjamah saat ini ya Bapak Tuhan. Terima kesembuhan daripada Tuhan, oh atas kelingking tangan dari Pak Edi. Kami juga berdoa Ya untuk Tuhan. Amin. Amin. Kami sepakat. Ibu Sukatmiasih yang menderita kanker stadium 4 dan juga diagnosa dari dokter kanker yang sudah menyebar. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan ilahi saat ini mengalir atas Ibu Sukatmiasih Tuhan. Nyatakan belas kasihan-Mu Tuhan, nyatakan pertolongan-Mu, nyatakan kuasa kesembuhan-Mu Tuhan atas Ibu Sukatmiasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan nafas kehidupan, Engkau yang memperpanjang umurnya Bapak Tuhan. Amin. Terlebih ya Bapak, Engkau mencabut Tuhan setiap penyakit sampai ke akar-akarnya Tuhan. Dalam nama Engkau Yesus. mengangkat setiap sakit penyakit yang ada ya Bapak Yang Tuhan. menjadi kesaksian. Oh mengalir saat ini, mengalir kesembuhan ilahi atas Amin. Ibu Sukatmiasih Ya, di dalam nama Yesus Kristus. Dalam Kami nama percaya Yesus, di Tuhan, dalam Engkau nama Allah yang Yesus. sudah menyembuhkan ya Bapak Tuhan. Oh step by step ya Bapak Tuhan, kami melihat Tuhan ada pemulihan ya Bapak Tuhan, ada keselamatan ya Bapak Tuhan. Biarlah melalui Ibu Sukatmiasih ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat Ibu Siti yang sudah disembuhkan, juga untuk Ibu Jenny Alexander ya Bapak Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam keluarganya Tuhan ada roh damai sejahtera, tidak ada iri hati, tidak ada perpecahan, tidak ada pertengkaran. Di dalam nama Yesus Bapak urapi hamba-Mu ini Tuhan, jadi terang menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, sehingga melalui hidup Ibu Jenny ya Bapak Tuhan, keluarganya boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih, kami bersyukur ya Bapak Tuhan. Saat ini kami juga bersatu hati Tuhan, kami menaikkan syafaat kami mau berdoa Tuhan. Berkati Tuhan, terima kasih buat berkati keluarga Ibu Siti Liani Lubis Tuhan. Sungguh keluarganya ada damai sejahtera, sukacita menjadi keluarga yang diberkati, jadi keluarga yang masih takut akan Tuhan. Dan juga kami berdoa ya Bapak Tuhan untuk Octaviana Tuhan yang menderita sakit di lututnya selama 1 bulan ini. Kami percaya Tuhan Kau menjamah setiap persendian setiap lututnya saat ini, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Lututnya saat ini disembuhkan oleh kuasa-Mu, oleh bilur-bilur-Mu Yesus, sehingga Octaviana ini boleh kembali beraktivitas, berjalan dengan normal, tidak ada kesakitan apapun juga. Terima kuasa kesembuhan ilahi saat ini untuk lutut Octaviana di dalam nama Yesus Kristus. Juga berkati Tuhan untuk Ibu Francisca Tomilin Tuhan. Kami percaya Tuhan alergi yang Kau sudah mengangkat saat ini Tuhan, tidak ada lagi alergi makanan, tidak ada lagi alergi apapun juga yang menyerang hidupnya. Kami tahu tubuh Ibu Francisca Tomilin adalah bait suci-Mu, adalah bait kudus-Mu, tidak boleh ada sakit penyakit, tidak boleh ada alergi di dalam tubuh Ibu Francisca saat ini di dalam nama Yesus. Mengangkat alergi yang ada di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan sudah menyatakan kesembuhan mujizat-Mu ya Bapak Tuhan. Buat kami terus mata kami tertutup
setuju pada semua karya yang Tuhan sudah selesaikan buat hidup kami di kayu salib Tuhan. Kami tahu kami punya Allah yang dahsyat. Kami bersyukur Tuhan buat kesembuhan, buat pemulihan, buat keselamatan, buat penyertaan perlindungan yang ajaib di sepanjang hidup kami. Semua umat Tuhan yang sudah menerima berkat daripada Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Juga hamba berdoa hari ini buat jemaat Tuhan, setiap umat Tuhan yang menyaksikan Intimate Worship buat pagi hari ini Tuhan. Hamba berdoa apapun masalah pergumulan mereka di dalam nama Yesus. Mereka yang bergumul untuk masalah ekonomi, kami percaya Tuhan, saat kami tetap mempercayai Tuhan dan kami memiliki benih iman, ketika kami tetap menabur, maka kami tahu bahwa apapun yang kami tabur itu akan menjadi benih yang akan berlipat kali ganda. Semua akan berbuah. Kami percaya umat Tuhan yang mengalami masalah ekonomi mereka diberkati Tuhan. Kami percaya mereka yang bergumul dengan masalah keuangan, bergumul dengan masalah pekerjaan usaha mereka, di dalam nama Yesus Tuhan kami berseru, Tuhan tolong kami. Tuhan yang memberi anugerah, Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang bahkan melewatkan kami dari masa-masa sukar, memberi kekuatan yang baru sehingga kami boleh menang atas segala sesuatu. Orang benar jatuh 7 kali dan dia akan tetap bangkit berdiri juga, karena kami melihat tangan Tuhan yang menopang tangannya sehingga dia tidak pernah jatuh sampai tergeletak. Terima kasih Tuhan. Mereka yang bergumul Tuhan untuk masalah kesehatan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, kami percaya Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Kami percaya Tuhan yang ajaib, yang dahsyat, yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau mulia Tuhan. Mari umat Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kau berkati hidupku. Terima berkat kita dengan segala kebaikan. Pagi hari ini Tuhan menyediakan semua yang terbaik. Ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Angkat kedua tangan Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, diberkati ketika engkau masuk, diberkati juga ketika engkau keluar. Tuhan yang membuat hidupmu terus naik-naik dan tidak pernah turun. Kau jadi kepala dan bukan ekor. Apa saja yang dikerjakan tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Di tangan kananmu Tuhan memberikan umur panjang dan sehat. Di tangan kirimu Tuhan memberikan kekayaan dan kehormatan. Kau akan disebut sebagai orang yang berbahagia di muka bumi ini. Bapak Ibu, kebajikan, kemurahan saja itu yang mengejar hidupmu seumur hidupmu. Diberkati keluargamu, diberkati anak-anakmu, diberkati usahamu, diberkati semua yang dikerjakan tanganmu. Kau melihat pemeliharaan Tuhan yang ajaib di dalam hidupmu. Terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus,
dan persekutuan yang manis daripada Allah Roh Kudus menyertai memberkati kita semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang terima berkat Tuhan dengan iman sama-sama berkata, amin. God bless you all.